Salam. Selamat Paskah. Saudara, Paskah adalah hari kemenangan. Kalau Yesus disalibkan, dikubur, dan tidak ada Paskah, sia-sia kita perjamuan kudus. Jadi puncaknya sebenarnya di Paskah itu bukan di Jumat Agungnya. Sebab kalau berhenti di Jumat Agung, dia disalibkan, dikuburkan, selesai. Sama dengan nabi-nabi yang lain, mereka tinggal dikubur. Jadi yang paling luar biasa adalah perayaan Paskah itu, yaitu hari kebangkitan yang mengubah semua tatanan ibadah di seluruh dunia dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Itu karena Paskah. Jadi kalau kita tidak hadir, sayang sekali saudara. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Markus. Menurut Rasul Markus pasal 16 Injil Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayat ke-8. Saya undang dengan kasih Kristus kita semua bisa bangkit membaca Alkitab kita. Saya mulai dari ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sama-sama. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, hari Paskah dalam bahasa aslinya disebut Pesah. Orang Yahudi juga sekarang sedang merayakan Paskah. Mereka merayakan bagaimana mereka lewat, ya, orang Israel, bagaimana mereka lewat dari kematian ketika Tulah membunuh semua anak sulung di Mesir, dan semua hewan sulung akan dibunuh. Tuhan perintahkan kepada orang Israel, ingat, kalau kalian tidak patuh ini peraturan ini, semua anak sulung Israel juga mati. Jadi bagaimana supaya tidak? Sebab malaikat maut akan turun, dikirim oleh Tuhan untuk membunuh semua anak pertama, baik manusia maupun hewan. Syaratnya untuk bisa selamat dari kematian itu adalah korbankan seekor anak domba. Darahnya ambil, jangan dimakan, jangan diminum. Bubuhkan di ambang pintu rumah. Malaikat maut akan melihat tanda darah. Darah adalah simbol kehidupan. Maka di mana ada darah di pintu rumah, berarti di situ harus ada kehidupan. Sebab telah dikorbankan darah seekor domba Paskah. Dan orang Mesir tidak merayakan Paskah itu. Dan anak-anak Mesir mati. Ya, teriakan yang luar biasa. Dan mereka selamat daripada kematian. Mereka hidup
Demikian juga orang Kristen, Tuhan Yesus, dia selamat dari maut, dia bangkit karena dia telah mencurahkan darahnya. Jadi begitu penting perayaan hari kebangkitan Tuhan, lewat dari maut. Jadi kalau hanya hari Jumat Agung rayakan, belum bangkit, berarti belum lewat dari maut. Jadi hari kebangkitan itu yang paling penting. Disebut Paskah, nggak sekedar Good Friday atau Jumat yang Agung dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat disesalkan kalau saudara tidak datang pada hari Minggu memperingati Paskah. Saudara, macam cara orang memperingati Paskah, tapi cara-cara atau simbol-simbol itu perlu dibenarkan. Saudara, misalnya saudara merayakan Paskah atau hari kebangkitan itu, ya ibadahnya diganti per hari itu, mungkin pagi, subuh. Kita belum pernah lakukan itu, mungkin dicoba ya tahun depan atau kapan. Saudara, ada gereja memang sengaja mereka ada ibadah jam 4 pagi dan diumumkan sebelumnya. Buat gereja-gereja besar itu bangku-bangku dan diberi nomor pendaftaran melalui online. Siapa mau datang ibadah pagi jam 4 datang. Di nomor sekian sudah ada si A, si B, si C yang jam sekian, jam sekian. Tibalah jam 4 mau ibadah, si pendeta naik ke mimbar. Dia melihat, wah, kenapa ada bangku yang kosong nomor ini, nomor ini? Dan berkelakar si pendeta mengatakan mungkin dia belum bangkit. Ya, mungkin dia belum bangkit. Sehingga dia lupa. Sayang sekali yang lain antri, nomor kosong. Yang lain kepingin dapat, sebentar udah daftar nggak datang. Sangat mengecewakan. Begitu pentingnya mereka merasakan bagaimana menit-menit kebangkitan Tuhan. Dinginnya pagi dan susahnya untuk datang, tetapi ada yang tidak datang. Nah, gereja-gereja tertentu juga merayakannya saudara dengan keliling membawa opor. Itu betul. Karena untuk murid-murid, apalagi yang perempuan, pagi-pagi betul. Kalau kita baca Alkitab, 4 Injil itu menulis dengan berbagai versi. Orang-orang yang hadir juga ke kubur berbeda-berbeda menurut jamnya. Kali ini dituliskan perempuan-perempuan, hanya perempuan. Dan bukan daripada keluarga Yesus sendiri, bukan. Yusuf orang tuanya enggak, Maria ibu yang melahirkannya bukan. Yang hadir yang pertama adalah perempuan-perempuan yang tidak ada hubungan darah langsung. Kita lihat di sini saudara yang hadir siapa? Maria Magdalena, ini yang pernah dirasuki oleh 7 setan. Dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga sini Salome sama. Dan yang lain Maria Magdalena, Salome, ya, ibu Yakobus, Maria ibu Yakobus. Mereka orang yang mencintai Tuhan. Tentu pagi-pagi sekali belum ada PLN. Mereka pasti pakai obor. Mereka datang. Itu caranya betul. Ada lagi yang merayakannya dengan cara ibadah di kubur, pergi ke makam, ya janjian baik jemaat, baik keluarga, mereka di sana berdoa mengingat Yesus bangkit, saudaraku yang meninggal ini juga Tuhan, pasti Tuhan bangkitkan sebab dia orang percaya. Itu bisa mengingatkan kita yang hidup bahwa kita satu kali mati, kita akan bangkit kalau kita orang percaya. Bangkit untuk hidup yang kekal, bukan bangkit untuk dihukum. Itu pun Alkitab dia sebenarnya. Jadi dia bukan berkhotbah yang mati yang dikubur-kubur itu, enggak. Berkhotbah dengan orang yang hidup yang ada di situ, supaya mereka mengingat bahwa hidup ini fana. Ada lagi beribadah sengaja tidak dihidupkan listrik jam 4 itu, hanya lilin, supaya mengetahui kegelapan itu. Dan nanti kalau dikatakan oleh pendeta itu Yesus telah bangkit, maka baru semua dinyalakan untuk mendramatisir bagaimana suasana Paskah. Memang ada yang tidak ada kaitannya dengan Paskah ibadahnya, misalnya ibadah di gunung, nggak ada kaitannya, kurang tepat. Ibadah di kolam renang tidak ada kaitannya, ibadah di pantai lagi lebih tidak ada lagi. Dan kalau kita beribadah jam 10 pagi boleh-boleh saja, tidak masalah, masih pagi. Amin.
Amin. Amin. Seperti itu sekarang. Nah, gereja purba untuk mengingatkan bahwa betul-betul itu Yesus bangkit. Mereka mengatakan Kristus anesti dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah Kristus bangkit, Kristus bangkit. Jadi mereka ibadah itu ada teriakan-teriakan begitu, Kristus bangkit. Kalau kata temannya atau dia mendengar, mereka mengatakan alitos anesti, alitos anesti. Benar, dia sudah bangkit. Itu untuk mengingatkan saudara bahwa ada kebangkitan. Saudara, kalau tidak ada kebangkitan, bagaimana kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Jadi penting merayakan hari Paskah. Ada lagi yang merayakan Paskah dengan mencari telur. Ini juga artinya ada kehidupan. Mencari yang hidup, bukan mencari yang mati. Sebab dari telur itu akan muncul anak-anak ayam yang hidup. Itu hanya menggambarkan. Jadi mereka mencari di mana kehidupan itu, di mana kehidupan itu. Itu juga identik dengan Alkitab, saudara. Jadi saudara, perlu kita memahami hari kebangkitan itu tidak saja nyanyi adalah tema-tema kebangkitan, tetapi ada makna dalam hidup kita. Iman kita mesti ada kebangkitan, ya, mesti ada perubahan. Dari yang mati iman kita, dari yang mati semangat kita, gairah hidup kita, itu dibangkitkan dengan hari Paskah ini. Ya, Allah bisa membangkitkan orang dari sakitnya sehingga sembuh dan lain sebagainya. Semangat yang patah, yang susah, yang berkabung. Mungkin kalau kita ya, saudara kita yang saat kita kasih meninggal dan hidup dia lagi, tiba-tiba kita pasti merasa senang, sangat bahagia. Tapi kalau kita tidak yakin dengan hal itu, ketika dia bangun, kita mungkin lari pontang-panting, hantunya, hantu-hantu, kita bisa berteriak seperti itu. Atau mungkin ada orang yang kita benci, dia mati, tiba-tiba hidup lagi. Aduh, hidup lagi dia. Kita bisa kesal. Saudara, hari kebangkitan itu adalah hari yang sangat penting. Lihat bagaimana orang yang mengasihi Tuhan setelah dijamah oleh Tuhan. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, demikian juga Salome. Orang-orang yang tadinya hidup lamanya telah mati, dianggap mati. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan iman mereka, menyembuhkan mereka, dan mereka ingat kasih Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus telah mati, mereka masih menyayanginya. Sehingga mereka masih tetap mengingat. Dalam budaya Timur Tengah, terlebih Mesir, kalau ada orang meninggal, orang penting, itu biasanya dijadikan mumi, dirempah-rempahi, dibuat awet. Ada juga gereja-gereja seperti itu, kalau biarawan meninggal, mereka rempah-rempahi, kalau boleh diawetkan sedemikian rupa, dikasih kaca. Karena mereka meyakini mayat-mayat para orang-orang itu, orang-orang kudus itu punya kuasa untuk orang yang berziarah minta berkat. Keyakinan mereka, gereja-gereja tua banyak yang meyakini seperti itu, supaya nanti ketika bangkit dia masih utuh seperti itu, keyakinan mereka. Dan sampai sekarang juga ada beberapa daerah, walaupun tidak Kristen, kematiannya tidak dikubur. Kita boleh melihat cara pemakaman, ada juga cara etnis tertentu di suku Bali. Mereka hanya meletakkan di pohon yang wangi, ya, diletakkan, dan ada perjanjian jumlahnya harus berapa orang. Kalau ada sekian orang dan tambah lagi yang mati, mesti dipindah ini, digeser tengkorak-tengkorak itu. Ada lagi yang lain yang diletakkan di situ, saudara. Berbagai cara, ada dibikin di gunung batu, bukit-bukit di Makassar. Orang mati diletakkan, bukan dikubur. Berbagai cara, saudara. Tetapi Maria Magdalena dan yang lain begitu sayangnya kepada Tuhan Yesus, mereka sengaja membeli. Kalau dibilang membeli berarti korban. Mereka mengorbankan untuk membeli sesuatu yang berharga, rempah-rempah, bukan rempah-rempah untuk masak, khusus untuk mengawetkan, mengharumkan yang mayat. Rempah-rempah dan minyak mereka ramu sedemikian rupa dengan harapan ya masuk ke kubur. Namanya kubur selain menyeramkan juga bau. Baru beberapa hari karena mereka bermimpi akan melihat mayat itu belum begitu bau, dan kalaupun bau ini ada rempah-rempah. Saudara, ada berbagai rempah yang bisa menetralkan bau. Salah satu adalah kopi. Kalau ruang saudara begitu menghangat, ambil kopi, taburkan banyak kopi, maka ruangan itu, ya kopi itu akan menyerap bau-bau yang tidak sedap. Itu kopi.
dan banyak lagi hal-hal yang lain, saudara. Mereka bawa itu untuk meminyaki mayat Yesus. Namanya berbuat 3 orang, udah berumur juga, dan mereka datang membawa obor pagi-pagi. Ya, menurut Markus demikian, menurut Yohanes demikian, menurut Lukas, Matius. Sekarang kita menurut Markus. Saudara, dari jauh mereka terpikir, bodoh kali kita ini ya. Kita ini perempuan semuanya, batu itu, pintunya itu cukup besar dan berat. Bagaimana kita mengguling ini? Kita perempuan-perempuan. Berkata demikian, tapi nggak apa-apalah, lihat situasi. Ya, mereka datang, tetapi ternyata pintu itu sudah nggak ada. Siapa yang mengangkat, siapa yang membuang nggak tahu. Tapi luar biasa mereka ini. Walaupun perempuan pagi-pagi, mereka coba masuk ke kubur. Ada di sini perempuan yang berani ke kubur pagi-pagi? 3 orang, 3 loh. Jangan berusaha, 3. Di tempat gelap, kalau sekarang sih masih terang, makam-makam ya ada lampu dibikin. Mungkin kita ketakutan. Tetapi orang ini masuk ke dalam kubur. Pada waktu itu bentuknya ya ada yang bentuk yaitu tadi ya, seperti gua. Mereka masuk, mereka terkejut, tidak ada lagi jasad itu. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada seorang muda, bukan pemuda, seorang muda, bukan orang biasa. Rupanya orang muda itu adalah malaikat. Luar biasa, udah dinanti-nanti malaikat itu. Ini menurut Markus yang menceritakan. Nanti menurut yang lain lagi dikatakan ada 2 malaikat. Yang satu di bagian sana, satu di bagian sana. Ini mengatakan hanya 1 malaikat menurut Rasul Markus, karena dia fokus ke yang satu saja, yang lain dia tidak fokus. Dan dia berkata, kamu cari Yesus yang disalibkan itu. Dia nggak ada lagi, dia udah bangkit seperti yang dikatakannya. Inilah kekurangan kita. Tuhan Yesus sudah katakan sebelumnya bahwa dia udah bangkit. Dalam Injil Matius dijelaskan, Matius 16 ayat 21, 28, Matius 17, 22, 23, Matius 20, 18, 19, 3 kali Tuhan Yesus menceritakan menurut Rasul Matius bahwa dia akan bangkit. Kemana firman itu? Kemana? Seringkali kita udah baca firman dikotbahkan, oh iya, betul itu betul, tapi kita nggak percaya. Demikian juga murid-murid nggak percaya. Mereka sudah tahu hari yang ketiga, ya sudah lewat hari Sabat, mereka pergi ke sana. Tetapi mereka mengharapkan Yesus yang terkubur, sehingga dibawa minyak-minyak tadi, rempah-rempah tadi. 3 kali. Harusnya bagaimana? Kalau yakin bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, logikanya bagaimana? Logikanya hari Sabat udah mau lewat. Pergantian hari menurut kalender Yahudi adalah jam 6 sore. Itu pergantian. Kalau sekarang kan jam 12 detik-detik ya. Harusnya mereka di situ datang malam, harus sudah siap. Datang bukan dengan membawa minyak, namanya bangkit. Mana perlu lagi rempah-rempah. Ya, mau ditaburi rempah-rempah orang sudah hidup. Harusnya untuk pemuda dulu ditanya, kalau sudah tahu bahwa Yesus mau bangkit, hari itu, pagi itu, hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, apa harus yang dilakukan? Anda bangkit, apa yang harus dipersiapkan? Ya? Apa? Kalau mau gerhana matahari, udah diumumkan. Saat pemerintah akan terjadi gerhana matahari jam sekian. Tentu kita kan menanti detik-detik itu kan. Nanti detik-detiknya. Kalau mau pergantian tahun, malam tahun baru, kan kita menanti-nantikan jam itu, menantikan bunyi lonceng. Seperti itu, kita mungkin berkumpul senang-senang.
Harusnya menanti kebangkitan Tuhan Yesus, khususnya perempuan-perempuan mungkin ya, mereka datang menunggu-nunggu. Memang ada prajurit yang menjaga kubur itu, ada segel, ada materai, ada cap raja, nggak boleh diganggu. Mungkin begitu datang banyak anak-anak Tuhan dan prajurit pada bingung, ngapain di sini? Ngapain? Mungkin pada diusir kewalahan. Tidak, kami menantikan detik-detik Tuhan kami ada di situ. Yesus tak lagi dia mau bangkit, kayak mau menanti. Mungkin akan kewalahan, usir-usir, tapi gak ada yang datang untuk itu. Harusnya kan dinantikan. Mungkin juga siap-siap. Nanti kita lihat ya, terbukanya bagaimana caranya batu itu terguling. Tuhan Yesus nanti pakai baju apa ya? Gimana ya caranya? Siapa yang menggulingkan? Mungkin begitu. Dan juga ibu-ibu mungkin datang atau gadis-gadis datang pada sibuk bawa tamborin mungkin. Nanti akan bawa macam-macam peralatan musik, bawa gendang, bawa apa, kecapi. Mungkin seperti itu. Ya, mereka akan menunggu datangnya terbuka. Tapi rupanya tidak ada yang percaya bahwa Yesus bangkit. Tidak ada yang percaya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia. Jadi kita boleh meniru mereka yang positif, mereka mengasihi Tuhan dan mau berkorban bagi Tuhan saudara. Karena kita melihat setelah itu ada perintah daripada malaikat itu atau orang muda itu. Ya. Dikatakan di sini supaya mereka pergi ke Galilea. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan mereka melihat tidak ada lagi. Kalau menurut Injil Yohanes dikatakan di situ, ya kain kafan itu telah terletak di tanah terlipat. Kemudian kain peluh atau penutup wajah itu sudah terlipat dengan rapi. Dan untuk itu Markus meyakinkan dengan kalimat sederhana, lihat, nggak ada lagi. Dan mereka memang datang melihat. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, ini kuncinya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Siapa? Itu Tuhan Yesus. Dia telah bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati wafat, apa kerjanya 3 hari di kubur? Itu dalam seri khotbah nanti saudara. Jangan katakan dia pergi ke surga, bukan. Dia turun ke dunia orang mati. Dia memberitakan Injil atau kabar baik kepada orang-orang leluhur yang mati sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Orang-orang yang mati dalam perjanjian lama, melepaskan mereka yang hidup dalam Tuhan, melepaskan mereka untuk dibawa ke Firdaus, dibebas. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit, kubur-kubur lain juga terbuka. Sebentar orang yang mati dulu itu dikatakan bangkit, tapi kemudian dia mati lagi untuk dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, rohnya kembali ke alam yang tepat dari alam maut. Dunia orang mati dikatakan dilepaskan untuk ke dunia kehidupan di Firdaus. Jadi Tuhan Yesus turun ke bumi itu 3 hari memberitakan Injil, kabar baik bagi mereka yang tertawan. Sebab Yesus adalah juru selamat bagi mereka yang dulu belum lahir. Yesus juru selamat. Nah mereka sudah duluan mati. Bagaimana mengingatkan mereka bahwa telah genap karya keselamatan itu? Mereka memberitakan, Tuhan memberitakan Injil. Dan mereka itu yang baik mengikuti ajaran firman Tuhan dulu, ya nabi-nabi dulu, mereka ditempatkan bukan lagi di situ, ke tempat yang lebih indah. Itulah kuasa daripada ya kematian Tuhan.
yang memberitakan Injil setelah pada waktu itu. Nah, dia bangkit. Dia pergi ke Galilea sekarang, mendahului. Ngapain ke Galilea? Dia harus menampakkan diri kepada beberapa orang di sana. Nah, sebelum itu dikatakan kepada Petrus, kepada teman-temannya, cepat pergi ke sana, Tuhan ada di sana. Apakah murid-murid percaya? Enggak langsung percaya. Nanti di sini berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada beberapa murid, mereka tetap tidak percaya. Jadi untuk menjadi percaya itu butuh proses kadang-kadang. Kita kadang-kadang untuk percaya sama Tuhan butuh proses. Kadang-kadang dibuat dulu kita jatuh, dibuat sakit, dibuat sulit, sampai kita yakin sepenuhnya bahwa hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Ya, berbagai cara untuk meyakinkan orang bahwa hidup ini lebih berarti kalau ada Tuhan. Tanpa Tuhan semua merasa kosong. Kita lihat ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari. Ya, lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, ini ayat kunci firman Tuhan hari ini. Sesudah itu Yesus sendiri. Apa betul Yesus sendiri? Ini gaya penulisan Rasul Markus. Sesudah itu Yesus sendiri, mana dengan sendiri? Dengan perantaraan. Berarti Yesus masuk ke dalam hati mereka. Setelah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini yang harus diberitakan oleh semua orang percaya. Berita kudus, Yesus bangkit. Itu berita kudus. Dan itu adalah berita yang tak terbinasakan. Tak terbinasakan tentang keselamatan. Tak terbinasakan. Berbagai cara orang untuk menghancurkan gereja, mematikan iman percaya, menyiksa orang-orang Kristen. Saudara, kalau kita memang benar-benar bercinta Tuhan, berita kudus ini, ya kalau kita memang benar-benar udah merasakan kasih Tuhan itu, berita kudus itu takkan terbinasakan. Takkan ada orang yang menjadi tinggalkan Tuhan karena ini, karena masalah. Karena ini berita kudus dan tak terbinasakan. Jadi artinya saudara, berita pasca kebangkitan adalah berita kudus. Dan jangan membuat kita mati lagi iman kita. Sebab ini adalah kabar yang tak terbinasakan. Mari kita bangkit dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan pelayan kita. Kalau kesulitan pasti ada. Amin, namanya hidup. Amin. Tapi jangan mau mati. Jangan mau kita putus asa. Sebab ini berita kudus tak terbinasakan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakannya, tetapi dengan perantaraan. Dengan perantaraan siapa? Perantaraan saya sebagai gembala sidang, perantaraan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Itu terus saudara beritakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Ya, mari kita memperoleh keselamatan itu dengan datang kepada Tuhan Yesus. Berita keselamatan. Ini yang paling penting. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Saudara, yang kalau kita ingat adalah Tuhan kita itu, Juru Selamat itu namanya Yesus. Kalau ada orang mengatakan, Yesus itu tidak disalib. Dalam agama seberang, Yesus yang tidak disalib itu bukan Yesus. Mereka katakan Isa. Ya, mungkin Isa di sana itu tidak disalib, tapi Yesus disalib. Kalau dikatakan dia tidak disalib, jadi siapa yang bangkit? Kan begitu. Jadi siapa yang naik? Sangat jelas. Dan dikatakan lagi dalam cerita mereka, Isa itu lahir di bawah pohon. Di bawah pohon katanya. Tidak hanya kita. Dan lain sebagainya. Semua sangat berlainan. Jadi saudara,
Percayalah kepada Injil saja, jangan dengarkan yang lain. Sebab tidak akan ada pertemuannya. Tingkatkan iman percaya kepada Yesus yang disalibkan, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga. Dan dia naik ke surga bukan hanya buat dirinya petenteng-petenteng. Dia sediakan tempat untuk saya dan saudara. Amin. Ini yang menyenangkan. Jadi ada jaminan keselamatan. Ini yang penting. Dikatakan sediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi kalau nggak percaya tidak ada tempat. Namanya kalau udah penuh tempatnya, tidak lagi tempat. Penuh. Kalau kita masuk bioskop, semua occupied, semua terisi. Tiba-tiba kita masuk sembarangan. Boleh sih masuk, tapi kalau tidak tempat, pasti penjaga pintu akan bilang, keluar, tidak tempat. Ini punya ini seatnya udah ada. Kalau kita naik pesawat, kan ada seatnya, semua udah dapat, naik pula petenteng, masuk. Mana ada seat? Keluar. Saudara, pastikan saudara udah punya seat di surga. Amin. Yang percaya sama Tuhan. Dengan mau kita bangkit, jangan lagi ada yang merasa putus asa. Bagaimana rasul-rasul itu memberitakan Injil? Kalau dengan kekuatan sendiri tidak bisa, mesti ada Kristus hidup di dalam diri mereka. Yang membuat kita datang sama Tuhan, apa? Ada satu kekuatan dalam diri kita yang digerakkan oleh Tuhan. Dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Bahwa saudara bukan saudara sendiri lagi dalam diri kita ini. Itu membuat kita, ya kalau begitu kuat kuasa Tuhan itu, kita takut tidak bergereja. Kita takut tidak melayani. Semakin ada itu, berarti kuasa Tuhan begitu kuat. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi, namun saudara hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Amin. Ini perlu ditentukan. Bukan lagi engkau sendiri, kalau betul-betul ya, yang hidup, melainkan Kristus. Amin. Bukan sendiri lagi. Catat itu, bukan sendiri lagi. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba katakan ini sebagai pernyataan bahwa engkau punya Kristus. Coba baca ini, bagian pertama tadi. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Lanjut. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging. Ya. Dan hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya, dia telah menyerahkan nyawanya. Jadi mesti disalib. Orang bilang gak disalib. Itu Yudas yang telah menyerahkan nyawanya. Nyawanya diserahkan, kita menjadi hidup. Amin. Domba Paskah orang Israel, binatang mati, manusia hidup. Yesus mati, kita manusia hidup. Karena dia telah menebus. Menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk dirimu dan aku. Jadi itu sebabnya kita perjamuan kudus untuk itu. Tuhan, engkau serahkan nyawamu untuk aku. Begitu pentingnya. Dan hidup kita ini, saudara, di dalam iman. Amin. Dalam iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, jangan pernah lekang. Sebab di luar dia tidak ada keselamatan. Jadi bagaimana orang bisa melihat kita? Bukan lagi daging kita yang dilihat, bukan lagi pribadi kita. Semakin Kristus hidup dalam diri kita, dalam sifat-sifat kita, orang melihat Tuhan. Jadi berita keselamatan itu sampai melalui kehidupan kita. Karena kita tidak sendiri lagi. Ketika saudara melayani, menolong orang, orang tidak melihat daging saudara. Orang melihat perbuatan baik saudara. Ini anak Tuhan.
Dan mereka datang sama Tuhan karena kebaikan-Mu. Amin. Itu yang orang lihat. Melalui kebaikan saudara, pertolongan saudara, pelayanan saudara, korban saudara, Tuhan dilihat orang. Terus sebabnya Tuhan memberitakan kabar baik itu. Dikatakan Tuhan sendiri melalui saya, melalui saudara. Amin. Kita harus layani seisi rumahmu. Ada Tuhan dalam dirimu, ada kuasa. Yang kedua, dikatakan kita ini adalah surat. 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kristus yang membuat tulisan-tulisan itu ya. Melalui firman yang kita dengar masuk di hati saudara, ya, menjadi lembaran surat. Setiap sekali saudara dengar firman Tuhan hari Minggu atau baca Alkitab di rumah saudara, kitab suci, ada tulisan. Coba bayangkan saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah kebaktian, buku kehidupan saudara di hati ini ada nggak tulisan? Ya? Ada nggak tulisan itu? Sebab apa dikatakan? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus dengan khotbah tertulis di hati kita. Tambah iman kita. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Amin. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pengkhotbah, melalui kesaksian, ditulis. Kalau nggak pernah dengar khotbah, cuma ditulis. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Buka hati selalu buat Tuhan. Lembutkan hati kita. Di situ Tuhan bekerja. Tadi katakan kita hidup ini bukan dengan kekuatan kita, melainkan di dalam iman kepada Dia yang telah menyerahkan nyawanya. Berimanlah terus kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman itu. Jangan pernah kadang-kadang iman kita ini kecil, gak apa-apa, tapi teruslah berusaha untuk menghidupkannya lagi. Bahkan dikatakan iman sekecil biji sawi saja bisa memindahkan. Artinya teruslah berusaha nyalakan iman itu. Ada cobaan, bangkit lagi, jatuh, bangun lagi. Amin. Amin. Ya, Tuhan tahu kelemahan, kadang-kadang kita lemah, jatuh. Hamba Tuhan juga bisa begitu, tapi ingat, jangan lepaskan iman, pasti bangun lagi. Seperti firman Tuhan katakan, bulu atau bambu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Itulah semangat Tuhan untuk menghidupi kita. Yang penuh kesabaran, apapun sabar menghadapinya. Sebab Dia rindu kita semua diselamatkan. Kiranya firman Tuhan di Paskah ini membuat kita bangkit. Amin. Bangkitkan semangat hidup. Bangkitkan semangat hidup. Kalau bukan kita yang membangkitkan ya, di dalam iman kita, siapa lagi? Dunia bisa melemahkan kita, banyak melemahkan kita. Tapi ingat firman Tuhan, Tuhan selalu ingin yang terbaik bagi kita. Mari kita bantu berdoa. Satu pujian mengatakan, oh besar, besar anugerahnya, ia besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Hanya itu saudara, mungkin tidak ada teks, tapi kalau boleh catat, oh besar, besarlah anugerahnya. Kita akan pujian ini. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya. Ya besar.
hampir putus asa dan ingin rasanya bunuh diri saja. Ingin lari dari kenyataan, tidak ada lagi semangat, tidak ada semangat hidup, tidak ada semangat mau sekolah, tidak ada semangat mau kuliah, tidak ada semangat mau bekerja, tidak ada semangat mau melayani. Mungkin ada yang berputus asa, sakit hati, patah hati, kecewa. Paskah akan melewati itu jika saudara percaya. Yesus telah bangkit, kalahkan maut, kalahkan musuh, iblis dikalahkan. Yesus lebih besar dari masalah. Jangan pernah putus asa. Kalau tadinya hari kemarin putus asa, gak mau bangkit, gak mau lagi menjalani apapun, tidak ada semangat mau bekerja, hati-hati saudara, itu dari iblis. Tidak ada semangat mau melayani, itu dari iblis. Iblis selalu mau mematikan kreativitas, mau maju. Dia mau mematikan. Tetapi Yesus telah menang. Bersama Yesus, seperti pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Datang kepada Yesus. Yesus, katakan kepada batinmu, hatimu, sehingga masalahmu lepas di hari Paskah ini. Kalau benar Yesus lebih besar, pasti lepas. Dia telah bangkit untukmu, untukku. Hanya datang kepada Yesus, jangan berharap pada manusia. Dia akan memberi semangat yang baru. Saudara yang merasa hampir jatuh, angkat tangan. Merasa lemah, hampir putus asa, angkat tangan di hari Paskah ini. Di dalamku
Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh kami sangat bangga ya Bapa. Kami menjadi umat tebusan darah-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memilih kami sebagai umat-umat-Mu ya Bapa. Melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan Tuhan, menyatakan kuasa kemuliaan-Mu ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau bangkit mengalahkan maut Bapa. Terima kasih Tuhan melalui karya-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada dunia ini ya Bapa. Terlebih kepada kami ya Tuhan. Bukan kami saja sebagai umat tebusan darah-Mu, tapi kami sebagai umat pemenang-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui kuasa kebangkitan-Mu Bapa, biarlah Tuhan iman kami semakin bangkit ya Tuhan. Kerohanian kami semakin maju ya Bapa di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Melalui kuasa kebangkitan-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, segala masalah persoalan yang diperhadapkan kepada kami, Engkau lebih besar daripada segala persoalan ya Bapa. Segala sakit penyakit saat ini yang kami hadapi, kami percaya melalui kuasa kebangkitan-Mu kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Tiada Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu ya Bapa kepada dunia ini, bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu Bapa, kami semua jemaat-Mu di tempat ini, kami berkemenangan ya Bapa. Terlebih Tuhan, sebagai kami orang tua di tempat ini, jadikan kami orang tua yang teladan di tengah-tengah rumah tangga kami Bapa. Jadikan kami orang tua yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami dapat menjadi terang Bapa. Kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan lewat perbuatan kami, lewat pikiran perkataan kami, sehingga kami terus melihat pembelaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan anak-anak kami semuanya di tempat ini ya Bapa. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan juga mengasihi orang tua, sehingga terus ke depan mereka boleh melihat pembelaan Tuhan bagi mereka Bapa. Masa depan mereka kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkati kami semuanya di tempat ini. Mari Tuhan berikan kami terus semangat, sukacita, kekuatan untuk terus maju di dalam melayani Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami selama kami masih hidup di dalam dunia ini Tuhan. Waktu dan kesempatan ini mari kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang di dalam setiap apapun yang kami perbuat Tuhan. Kami tetap selalu menghormati Tuhan, dan kami terus melihat dan melihat sampai akhir hidup kami Bapa. Kami dapat memperoleh keselamatan, mahkota yang indah yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan kami hidup di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu di tempat ini yang telah di dalam menaburkan kebenaran firman-Mu. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata di dalam menyatakan kebenaran firman-Mu, kami percaya firman-Mu Tuhan tumbuh di dalam hati kami yang subur di tempat ini. Jemaat-Mu eklesia Bapa, berkati Bapak Gembala kami, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berikan terus semangat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan maju di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang indah saat hari ini, membawa kami itu semakin diberkati, membawa kami itu semakin terus semangat di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ada satu pujian yang lama mengatakan,
maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Salib telah kosong, diganti dengan mahkota. Mahkota duri akan hilang, yang datang mahkota emas di surga. Takkan pujian ini dengan girang-girang dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju. Tuhan selalu serta. Nanti satu salib digantikan mahkota. Di surga atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Amin. Di surga pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Semua jemaat dengan semangat. Surga. Amin. Selalu puji-pujian orang Kristen itu kepastian. Selalu kepastian. Di surga nanti pakai baju putih dan mahkotanya emas. Enggak ada, tidak ada jaminan. Semua ada jaminan. Sebab itu firman Tuhan. Kita dengar sejenak warta jemaat.